Kita mulai dengan rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas itu berfungsi untuk menilai kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaannya. Kita mulai, yang pertama adalah rasio utang terhadap aset, debt to asset ratio. Nah, rumusnya adalah total hutang dibagi total aset. Contohnya, kita ambil contoh 2014 dan 2015. Nah, untuk total aset 2014 dan 2015 adalah sekian. Total kewajiban 2014 dan 2015 Anda lihat sekian. Nah, rasio 2014 hasilnya adalah 58%. Rasio 2015 hasilnya adalah 69%. Nah, analisanya bagaimana? 2014 58% aset perusahaan dibiayai oleh hutang. 58% aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Nah, sedangkan yang tahun 2015 69% aset perusahaannya itu dibiayai oleh hutang. Jadi, yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus adalah yang lebih sedikit. Ya. Kemudian yang kedua adalah rasio hutang terhadap modal atau debt to equity ratio. Rumusnya adalah total hutang dibagi total modal. Jika contohnya 2014 dan 2015 adalah angkanya sebagai berikut dan rasionya adalah tercermin 2014 ketemu 1,38 kali dan 2015 ketemunya adalah 2,27 kali. Kemudian analisanya bagaimana? 2014 perusahaan mempunyai hutang sebanyak 1,38 kali dari total modalnya. Nah, untuk 2015 bagaimana? Coba Anda analisa sendiri. Kemudian kesimpulannya bagaimana? Coba Anda pikir dengan logika. Lebih baik yang lebih banyak atau lebih baik yang lebih sedikit? Nah, kemudian untuk rasio yang ketiga adalah utang jangka pandang terhadap modal, long term debt to equity ratio. Rumusnya adalah utang jangka panjang dibagi modal. Contohnya adalah setelah dimasukkan rumus, rasio hutang jangka panjang terhadap modal untuk tahun 2014 adalah 1,24, sedangkan tahun 2015 adalah 1,94. Analisanya bagaimana? Untuk tahun 2014, perusahaan memiliki hutang jangka panjang sebanyak 1,24 kali dari total modal. Perusahaan memiliki utang jangka panjang sebanyak 1,24 kali dari total modal. Ya. Untuk 2015 bagaimana? Coba Anda analisa sendiri. Kemudian coba Anda simpulkan dengan menggunakan logika, mana yang lebih baik, yang lebih besar atau yang lebih sedikit. Kemudian nomor 4,
adalah rasio laba terhadap kewajiban. Operating income to liability ratio. Nah, rumusnya apa? Laba operasi dibagi kewajiban. Contohnya 2014-2015 rasionya tercermin adalah 2014 0,25, rasio 2015 adalah 0,21. Kemudian analisanya bagaimana? Setiap Rp1 kewajiban mampu ditutup oleh 0,25 laba operasi. Atau dengan kata lain adalah besarnya laba operasi hanya 0,25%-nya kewajiban. 2015 bagaimana? Coba Anda analisa sendiri. Kemudian kesimpulannya bagaimana? Coba Anda simpulkan. Bagaimana yang lebih banyak? Apakah yang lebih banyak lebih baik? Ataukah yang lebih sedikit itu yang lebih baik? Lakukan yang sudah kalian pelajari dari analisa rasio pertama dan kedua ini. Kesimpulan yang bisa diambil apa? Diberikan batas-batas rasio keuangan. Anda bisa lihat untuk analisa likuiditas sendiri, current rasionya berapa? Maksimal 2. Quick rasionya berapa? 1-7. Nah, batasan-batasan ini coba Anda lihat, Anda bandingkan dengan rasio-rasio yang sudah kalian hitung. Kemudian, Anda bisa membuat kesimpulan dari analisa rasio yang kalian gunakan. Bagaimana perusahaan kalian? Anda bisa menyimpulkan seperti itu. Oke, jelas? Silahkan, jika ada yang belum jelas, bisa Anda putar ulang kembali. Demikian materi analisa rasio dari saya. Pertemuan yang akan datang, kita ketemu dengan analisa yang lain. Terima kasih.